Shalom, tajuk renungan kita hari ini ialah hukum kasih dituliskan dalam hati kita. Ayat kita dipetik dari Yeremia 31 ayat 33 dan 34 yang berbunyi, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, pekerjaan kekristianan adalah bertujuan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, tetapi untuk menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, maka dia pun sedang menghampiri hidup kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam satu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran, dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia. Dengan demikian mereka boleh dipandang layak menjadi anggota keluarga kerajaan di surga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji lelaki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi, kalau tidak manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan sentiasa dalam pemberontakan melawan Allah. Hidup di dunia ini akan melalui berbagai ujian dan pencobaan. Para malaikat Allah akan sentiasa memperhatikan perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral setiap umat percaya. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, segenap persoalan itu diselesaikan dalam hal ini, yaitu apakah dia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah. Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut agar ia dilayakkan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bantulah kami dengan pertolongan Roh Suci-Mu di dalam hidup kami, agar kami akan sentiasa bersedia membina hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dan layak untuk bersatu dengan masyarakat surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.